Padang bulan, mozaik 3, kemarau. Barangkali karena hawa panas yang tak mau menguap dari kamar-kamar sempit yang dimuati 7 anak. Barangkali lantaran mertua makin cerewet karena gerah. Barangkali karena musim kemarau terlanjur berkepanjangan. Kampung kami jadi sangat tidak enak setelah bulan Maret sampai September. Tak ada yang betah di rumah, dan makin menyusahkan karena tak ada hiburan di luar. Ada kalanya bidu wanita organ tunggal meliuk-liuk seperti belut sawah di atas panggung berhias pelepah kelapa di pinggir pantai. Lebih menyanyikan maksiat daripada lagu. Tapi itu hanya lama sekali. Pun kalau harga timah sedang bagus, yang amat jarang bagus. Tak ada galeri seni, gedung bioskop, kafe-kafe, atau pusat perbelanjaan untuk dikunjungi. Yang sering menarik perhatian hanya sebuah jam besar di tengah kota, dan jam itu sudah rusak selama 46 tahun. Jarum pendeknya ngerem mendadak di angka 5. Jarum panjangnya menghembuskan napas yang terakhir di pelukan angka 12. Jarum detik telah minggat dengan perempuan lain, tak tahu kemana. Melihat jam itu sejak kecil, aku punya firasat bahwa jika nanti dunia kiamat, kejadiannya akan tepat pukul 5. Namun, tak pernah kami risaukan semua itu, karena kami punya museum. Dan museum kami paling hebat di dunia ini. Tak ada yang bisa menandinginya, sebab ia museum sekaligus kebun binatang. Baiklah, mari kita bicara soal museum. Di sana, ada sebuah ruangan yang jika dimasuki harus membuka sandal dan mengucap Assalamualaikum, demi menghormati tombak-tombak karatan peninggalan para hulu balang antah berantah. Uang kecil diselipkan ke dalam kotak di samping tombak-tombak itu dapat menyebabkan pendermanya awet muda dengan enteng jodoh. Anak-anak yang tak sengaja menunjuk tombak itu harus mengisap telunjuknya agar tidak kualat. Dari jendela museum, istimewa sekali. Tampak hewan-hewan berkeliaran. Itulah kebun binatang kami. Setiap minggu, tempat itu dipenuhi orang yang ingin melihat kijang yang saking buduknya sudah tampak serupa kambing. Ada pula unta gaek yang menderita sakit batuk kering stadium 4. Setiap kali batuk, nyawanya seperti mau copot. Ada zebra jompo yang hanya memandang ke satu jurusan saja. Tak paham aku apa yang tengah berkecamuk di dalam kalbunya. Ada orang utan uzur yang sudah ompong dan tampak terang-terangan menafsui bebek-bebek gendut di kolam butek sebelah sana. Tak ada malu sama sekali. Lalu ada singa tua kurapan bermata sendu macam penyanyi dangdut. Singa itu sepertinya sangat benci pada hidupnya sendiri. Mereka muak melihat orang-orang udik yang menonton mereka di dalam kandang. Konon, mereka dihibahkan ke kampung kami karena telah apkir dari sebuah kebun binatang di Jawa, di mana mereka dianggap tidak seksi lagi. Namun, seperti segala sesuatu yang selalu kami terima apa adanya, seperti segala sesuatu yang tak pernah berubah di kampung kami, makhluk-makhluk hidup segan mati tak mau itu selalu punya tempat di dalam kebun binatang kami, di dalam hati kami. Hewan-hewan itu menguap sepanjang hari Mereka hanya seekor saja dari jenisnya masing-masing. Jadi mereka adalah pejantan bujang lapuk umur-umur. Sungguh mengerikan hidup ini kadang-kadang. Jika kemarau makin menggelegak,
Aku menyingkir dan duduk melamun di belai angin di sebuah kapal keruk yang termangu-mangu di pinggir sungai. Kapal itu hanya tinggal segunung besi rongsokan. Mesin besar nan dikdaya dulu selalu dikagumi anak-anak Melayu. Saat maskapai timah masih bekerja, jumlahnya puluhan. Mereka mengepung kampung, menderu siang dan malam, mengorek isi bumi untuk meraup timah. Kini satu-satunya yang tertinggal, tempatku melamunkan nasib ini teronggok seperti fosil dinosaurus. Kapal keruk pernah menjadi pendendang irama hidup kami. Ia adalah bagian penting dalam budaya kami. Karena semua lelaki angkatan kerja bekerja bergantian selama 24 jam. Takkan pernah kulupa setiap pukul 2 pagi, truk pengangkut buruh kapal keruk menjemput ayahku. Ku dengar suara klakson. Ayah keluar rumah di pagi buta itu sambil menenteng rantang bekal makanan dari ibu. Jika melihatku terbangun, ayah kembali untuk mengusap rambutku dan tersenyum. Dari dalam rumah, ku dengar ayah mengucapkan salam pada kawan-kawan kerjanya yang telah berdesakan di dalam bak truk. Kawan-kawan kerjanya itu adalah ayah-ayah dari kawan-kawanku. Lalu ku dengar gemericing besi saling beradu, kemudian truk menggerung meninggalkan rumah. Sering aku minta dibangunkan jika ayah berangkat kerja pukul 2 pagi itu. Karena aku ingin melihat ayah dengan seragam mekaniknya yang penuh wibawa, yang ada tespen di sakunya, yang berbau sangat laki-laki. Yang berbau sangat lelaki. Ayah melangkah tangkas sambil menyandang ransel berisi tang, ragum, dan sekeluarga kunci Inggris. Kunci-kunci baja putih itu, jika dibariskan, akan membentuk satu segitiga yang sangat hebat. Kubayangkan tugas-tugas yang berat diemban oleh bapak kunci yang paling besar. Dan tugas-tugas sepele adalah bagian anak-anaknya. Aku senang melihat ayah melompat ke dalam bak truk. Dia, pria yang gagah itu, penguasa 9 kunci Inggris anak beranak itu, adalah ayahku. Begitu kata hatiku. Lalu aku tidur lagi sambil tersenyum. Berlangsung terus seperti itu. Hari demi hari, selama bertahun-tahun, tak berubah. Setelah dewasa, jika secara tak sengaja aku terbangun pukul 2 pagi, di negeri manapun aku berada, seakan ku dengar suara klakson mobil truk, lalu menguar suara orang-orang mengucap salam dan gemericing besi saling beradu. Aku termangu. Kerinduan pada ayah menjadi tak tertanggungkan. Tanpa ku sadari, air mataku mengalir sendiri. Tak mampu ku tahan-tahan.